suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia setiap ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi. Sungguh bahagia dan menyenangkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini kami disegarkan dengan udara yang baik, udara yang cerah, dan di mana kami saat ini dapat bangun dengan tubuh dalam keadaan sehat. Dan biarlah Engkau juga saat ini kami ingin mendapatkan makanan rohani, kami ingin bersekutu, kami ingin berdoa, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong Bapak Engkau berkati saat ini, dan Engkau juga berkati untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu, dan biarlah Engkau juga berkati untuk seluruh peralatan yang akan tersedia dan akan digunakan, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik melalui handphone maupun melalui multimedia yang lain. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kembali kita dalam persekutuan doa pagi ini. Saya akan membahas dalam satu tema, yaitu cara kerja dosa dan akibat-akibatnya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab kita dari surat Yakobus 1 ayat yang ke-13 sampai ke-18. Saya ulangi lagi, surat Yakobus 1 ayat yang ke-13 sampai ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan
atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Nah Bapak Ibu, kembali saya membacakan bahwa tema kita adalah cara kerja dosa dan akibat-akibatnya. Di dalam surat Yakobus ini ya, kita belajar bahwa yang pertama, pencobaan yang kita alami, pencobaan atas manusia itu yang pertama adalah bukan berasal dari Allah. Seringkali orang berkata, biarlah saya dapat melewati pencobaan-pencobaan ini. Tuhan atau Allah mungkin ingin mencobai saya. Nah, itu perkataan yang sama sekali tidak benar Bapak Ibu. Karena pencobaan bukanlah dari Allah. Karena Allah tidak pernah mencobai manusia. Allah adalah sumber kebenaran. Dan dia tidak bisa berbuat dosa. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bahwa pencobaan itu bukan datang dari Allah. Kemudian dari mana Bapak Ibu? Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, pencobaan yang pertama kali dialami oleh manusia adalah ketika Hawa dicobai oleh iblis dalam bentuk ular. Di mana ular itu mencobai Hawa untuk melakukan perbuatan dosa dengan melanggar perintah Tuhan. Caranya apa? Iblis sangat cerdik. Dia memutarbalikkan fakta. Padahal Allah sudah bilang kepada Adam dan Hawa, terutama kepada Adam, semua buah di dalam kebun atau taman ini boleh kamu makan, kecuali satu, buah pengetahuan. Kalau kamu makan itu akan mati. Nah, iblis adalah ular adalah binatang yang sangat cerdik, dan itu adalah jelmaan iblis, dan dia berkata, diputar balikan fakta itu, yaitu apa? Dia berkata, kalau kamu makan pohon ini, buah dari pohon ini, kamu sama sekali tidak akan mati. Malah kamu akan mengetahui apa yang jahat dan apa yang baik. Kamu akan mengetahui segala sesuatunya. Nah, Hawa terpikat dengan pencobaan oleh iblis ini. Dia terjerat dan akhirnya berdosa dengan memakan buah yang terlarang itu, yang tidak boleh diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk jangan memakannya sekali-kali. Tetapi kemudian Hawa memberikan kepada suaminya yaitu Adam, dan Adam pun memakannya. Dan ketika Tuhan Allah mengetahui manusia sudah melanggar perintahnya, manusia sudah berdosa, dia bertanya kepada Adam, Adam, bagaimana ini bisa terjadi? Begitulah kira-kiranya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, Adam bukannya mengaku dosa, malah dia menyalahkan Hawa dengan berkata, orang yang engkau ciptakan, yang engkau berikan di sisiku, itulah yang memberikan saya buah itu. Dengan kata lain, Adam menyalahkan Allah juga. Adam menyalahkan kenapa diciptakan Hawa. Hawalah yang membuat Adam berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu, dosa melahirkan dosa lagi. Nah, itulah pencobaan yang pertama. Itulah pencobaan yang pertama kali, dan berhasillah iblis untuk menjadikan manusia jatuh dalam dosa. Hal yang kedua, Bapak Ibu, bahwa dosa itu terjadi karena terpikat dari keinginan hatinya, keinginan pikirannya. Dan
akhirnya setelah terpikat itu akan menjerat. Dan begitu menjerat, dia akan melahirkan perbuatan nyata, yaitu perbuatan atau tindakan berdosa itu. Ya, tadi seperti sudah saya katakan di dalam kisah Adam dan Hawa. Hawa terjerat oleh keinginannya, oleh nafsunya, ingin menjadi seperti Allah. Hawa sombong, ingin menjadi seperti Allah. Nah, Bapak Ibu, itulah bagaimana dosa itu terbentuk, yaitu dari keinginan seorang manusia, dari hawa nafsu seorang manusia, dan akhirnya dia melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Nah, setelah kita mengetahui bahwa Adam dan Hawa akhirnya mereka mendapatkan hukuman yang kekal, yaitu kematian yang kekal. Jadi ketika Allah mengucapkan bahwa engkau akan mati, betul bahwa manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa mengalami kematian yang kekal. Nah, Bapak Ibu, itulah perbuatan-perbuatan dosa yang melahirkan maut. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita terjebak dengan keinginan-keinginan kita, terjebak dengan nafsu kita. Kita tidak bisa mengendalikan diri, dan seringkali kita menyalahkan orang lain, seringkali kita menyalahkan keadaan, seringkali kita menyalahkan Allah. Nah, sudah tahu berbuat dosa, kenapa kita menyalahkan Allah? Nah, Bapak Ibu, itulah cara kerja dosa. Dosa melahirkan dosa, dan dosa melahirkan maut. Dan syukurlah kita punya penebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah sudah mengetahui ketika manusia jatuh dalam dosa, dia harus ditolong. Dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Dia tidak punya daya untuk menolong dirinya sendiri. Dia tidak punya penebusan yang layak untuk menghapus segala dosanya. Karena itulah Tuhan Yesus diutus oleh Allah untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam Minggu Prapaskah ini kita seharusnya semakin menghayati bahwa kita akan kematian, akan detik-detik ketika Tuhan Yesus menghadapi kematian, penyiksaan, penderitaan yang harus dialami ketika dia menebus dosa-dosa manusia. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi pada pagi hari ini kita diingatkan. Yang pertama adalah pencobaan itu bukan datang dari Allah. Yang kedua, pencobaan itu lahir karena keinginan kita, karena hawa nafsu kita. Yang ketiga, apabila kita berbuat dosa, janganlah meneruskan. Janganlah menumbuhkan dosa itu. Biarlah ketika ketika dosa itu ibarat janin, janganlah sampai bertumbuh menjadi bayi. Tapi biarlah dari dosa itu yang kecil itu kita sudah sadar dan sudah berbalik dari dosa, supaya tidak meneruskan, supaya tidak menumbuhkan dosa. Dan akibat dari perbuatan dosa adalah maut. Nah, sebelum kita berbuat dosa, mungkin sudah ada sepercik ketika kita berpikir tentang hal yang berbuat dosa. Biarlah kita bisa menyingkirkan. Ketika kita ingin memenuhi hawa nafsu dunia, hawa nafsu jasmani kita dengan berbuat dosa, singkirkan itu. Memang itu adalah suatu proses, tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan. Percayalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak seberat
sebanding dengan kekuatan kita. Tuhan tidak lebih mencobai daripada kekuatan kita. Ketika kita dicobai, itu berarti kita mendapat kekuatan dari Tuhan Allah saja. Dalam masa prapaskah ini, marilah kita semakin mawas diri, semakin introspeksi, semakin mengerti bahwa penderitaan yang dialami oleh Kristus adalah untuk kita. Janganlah kita berkubang di dalam dosa. Marilah kita bersyukur karena kita punya juru selamat. Marilah kita bersyukur dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi. Marilah kita semakin tekun di dalam persekutuan kita. Semakin kita banyak bersekutu, semakin banyak nasihat, semakin banyak teguran yang mungkin kita dapatkan. Tetapi bersyukurlah kita masih diperhatikan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini, di mana kami belajar tentang dosa, cara kerja dosa, dan akibat daripada dosa. Biarlah kami semakin hari semakin mengerti bahwa kami adalah orang yang sudah ditebus, dan biarlah kami pun menjauhi dosa, dan biarlah kami pun dapat menguasai diri kami sendiri, menguasai pikiran kami, tubuh kami, sehingga kami tidak berbuat dosa. Dan biarlah dengan bantuan daripada Roh Kudus yang selalu membimbing kami untuk memberikan kekuatan kepada kami menghadapi pencobaan-pencobaan yang datang dari iblis ataupun setan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati, dan biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan kepada kami. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk panitia Paskah yang sedang menyiapkan beberapa acara menjelang perayaan Paskah dan Pentakosta. Biarlah Engkau berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, agar mereka pun dapat melakukan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah mereka inginkan. Biarlah mereka pun dapat bekerja, dapat melayani Engkau dengan sebaik-baiknya, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Engkau juga berkati untuk seluruh program gereja, dan biarlah Engkau berkati juga untuk para pemimpin bangsa kami, presiden dan para menteri, pejabat pusat maupun daerah. Engkau berkati agar mereka pun dapat memimpin kami di dalam hikmat dan kebijaksanaan, agar kami menjadi manusia yang damai dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk para orang tua kami yang saat ini mungkin sedang sakit ataupun sedang tidak enak badan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan dan memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau terus memberikan kami kekuatan dan rezeki yang cukup untuk penghasilan kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan biarlah kita semakin hari semakin tekun bersekutu, sehingga semakin hari kita semakin menjauh dari dosa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.